selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berhenti untuk hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir untuk hidupku. Ciptaku dengan sorak-soraknya, pujian haleluya, nyanyian lagi Raja, Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kita kan menari dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, yang namanya sampai yang kita sampaikan terus kita ini bahwa dari dalam hidup kita aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Akan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaan mulia dan berharga. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat.
makan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu. Kemuliaan dan berharga. Ku besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, indah. Kemana aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, tanpa beban. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah
terima kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar, hari semakin bertambah, makin hari semakin bertambah besar anugerah. PPN sudah masuk. Langsung ya? Oke. Yuk. Baik. Maju depan dong. Ini. Maju depan ini nggak apa-apa. Sini ada. Oke. Kita akan masuk sharing firman, tetapi karena kita pakai teknologi yang kita baru uji coba, saya ingin yakinkan dulu bahwa yang di Zoom bisa mendengar. Bu Heni, apakah suara saya terdengar, Bu Heni? Ini karena angin kencang sekali. Pak Dubes, Pak Sahat, apakah bisa mendengar suara saya? Bu Eti Helen, mungkin dengan buka kamera bisa menunjukkan bahwa suara terdengar? Atau kita anggap terdengar saja ya? Baik. Kita sebelum masuk ke dalam sharing firman, kita satu dalam doa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa di dalam kesempatan kali ini. Kami anak-anak-Mu yang berada di Kementerian Luar Negeri dapat berkumpul setelah vakum dalam beberapa lama, dan kami ingin kembali hidupkan kegiatan kami persekutuan tiap hari Jumat ini. Karena itu, sertai semua teman-teman yang baru tiba ataupun yang akan tiba, agar dapat bersama-sama Tuhan berbagi firman Tuhan. Sertai juga hamba yang akan membagikan firman, agar Engkau sertai setiap ucapan yang saya sampaikan. Itu adalah dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk. Teman-teman, kita atau saya sejak awal dari dulu mengatakan kegiatan PUK ini adalah saling membagi pengalaman. Karena apa? Setiap minggu kita sudah dengar khotbah, sehingga kalau kita berkhotbah lagi tiap hari pasti bosen gitu kan. Ada bagusnya kita sharing aja, sharing firman ya, tentu semua dengan mengambil ayat-ayat yang dapat kemudian kita praktekkan atau kita kaitkan dengan kegiatan kedinasan kita, sehingga tetap di dalam jalur kita sebagai anak-anak Tuhan di Kementerian Luar Negeri. Baik, sebagai ayat pembuka yang akan menjadi dasar dari sharing firman kita ini, terambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Silahkan jikalau mau membuka firman Tuhan. Tetapi tema yang akan saya kaitkan dengan firman yang kita akan baca adalah kebersamaan dalam kasih sebagai dasar membangun persaudaraan dalam lingkungan kerja kita. Ya, firman-Nya itu yang khusus saya ambil ayat 24 dan 25 biar saya membaca. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, apa yang ingin saya sharingkan itu adalah bahwa kita ini apapun itu ya, apa kita di sekolah, tempat bekerja, di RT, RW, dimanapun, kita itu adalah makhluk sosial.
Ya. Artinya apa? Sebagai makhluk sosial, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, ya, berbeda-beda satu dengan yang lain, baik itu yang berbeda iman, ataupun satu iman, ataupun satu gender, pasti ada perbedaan. Kenapa? Karena kita memang makhluk sosial yang satu dengan yang lain sudah diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Gak mungkin ada makhluk yang sama. Identik itu nggak ada. Walaupun itu kembar, identik dikatakan pasti ada yang berbeda. Minimal cap jempolnya, ya nggak? Nggak mungkin cap jempol. Kalau nggak ntar cap jempolnya dipakai bisa scanning kemana aja, nggak mungkin. Nah karena itu sebagai makhluk sosial yang selamat datang Pak Dubes Tobing. Sangat sukacita sekali kami di tengah-tengah kita hadir secara fisik Pak Dubes Leonard Tobing. Ini senior kita ya, senior yang sangat senior. Boleh saya lihat gambarnya? Baik. Pak Dubes Tobing ini sudah dari dahulu hadir selalu dalam kegiatan-kegiatan kita. Baik, kita lanjutkan lagi ya sharing kita. Saya akan mencoba 15 menit aja ya karena kita punya kegiatan lain. Sebagai makhluk sosial tadi yang kita berbeda-beda, maka fungsinya apa ya? Dengan semua yang berbeda-beda itu, maka manusia pasti membutuhkan orang lain untuk saling menguatkan, mengingatkan, dan meneguhkan. Itulah yang kita atau saya pikir perlu ada di kumpulan kita PUK ini. Satu dengan yang lain. Kita mengingatkan, menguatkan, dan meneguhkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect. Kita setiap manusia perlu menguatkan dan juga perlu dikuatkan. Ya sebagai contoh lah, saya sendiri ya, saya mengambil contoh saya sendiri ya. Anak saya mungkin sebagian sudah pada tahu karena di grup kan, anak saya kena tumor otak. Ya. Sebagai manusia siapa ya orang tua yang tidak goncang hatinya ketika anaknya harus dioperasi, bagian kepalanya harus dibuka untuk mengeluarkan tumor otak itu. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah masyarakat Kemlu yang katakanlah sekuler ini, saya punya PUK dan khususnya teman seangkatan. Ini kebetulan ada di kanan dan kiri saya, dan mungkin Renata dan juga Berlianto yang ada lagi tugas dinas, itu menguatkan saya. Di tengah-tengah kegalauan saya, teman seangkatan saya yang satu iman, menelpon saya di tengah besoknya anak saya akan dioperasi. Menelpon dan kita melakukan doa bersama. Itu sesuatu yang menurut saya sangat menguatkan di tengah kehidupan kita yang penuh dengan sekularisme. Masih ada teman-teman yang bersama-sama dengan kita. Itulah fungsinya PUK ini. Maka keadaan kita sekarang ini lebih perluas lagi, bukan hanya teman seangkatan, tetapi juga antar angkatan dan antar jabatan fungsional bisa saling mengenal satu dengan yang lain ya untuk hal-hal seperti ini, saling menguatkan jikalau ada problematika atau menguatkan. Kalau kita tahu teman kita ada yang bermasalah, kita akan telepon atau mengingatkan. Jadi persekutuan seperti PUK ini jangan dijadikan rutinitas. Itu yang saya ingin sampaikan berkali-kali. Jangan setiap Jumat, dulu kita setiap Jumat, Pak Dubes tahu ya, kita dulu tiap Jumat. Hanya karena COVID kemudian berubah menjadi sebulan sekali. Itu pun kadang-kadang tidak rutin, tidak berlangsung terus. Tetapi makin lama kalau kita lakukan ini hanya sebagai rutinitas, pasti muncul kejenuhan. Ada orang bilang, udah ngapain lah, kita di gereja juga udah dengar-dengar khotbah. Maka saya ingin mencoba enggak ini sebagai khotbah, tetapi sebagai sharing dan sebagai bagaimana penjawantahannya di dalam pekerjaan kita. Jadi jangan jadikan PUK ini sebagai tempat rutinitas, tetapi sebagai fellowship. Fellowship itu kita mengenal satu dengan yang lain. Maka saya itu sebetulnya kalau fellowship jangan pakai Zoom. Karena kalau pakai Zoom, ya akhirnya hilang makna fellowship. Tapi Zoom tetap ada, hanya untuk yang mungkin di Senayan atau yang di perwakilan, ya kan nggak mungkin datangan di secara fisik. Tapi kalau kita yang di Pejambon, ya hadir secara fisik, karena kita dengan hadir secara fisik, kita akan dapat mengenal satu dengan yang lain. Ya, Paulus mengatakan, kita akan lemah dan jatuh kalau tidak saling memperhatikan dan menolong. Ya. Nah,
Di dalam kegiatan kita, saya sebagai staf di Pusbin Jafung ya, bagaimana saling mengenal dan saling menolong satu dengan yang lain, itu terlihat di PNS yang baru nih ya tentunya. Kalau kita yang zaman-zaman kolonial ini nggak ada tuh istilah pengajaran apa namanya satu angkatan atau beda angkatan sedikit juga masih badisnya ya. Jadi di kantor bisa ada badis, ada mentor ya, mentor tentu kasubditnya atau yang atasan langsungnya, dan kemudian coach yang mungkin di atasnya lagi. Nah ini juga dapat kita laksanakan dalam kegiatan kita sebagai PUK. Ada yang menjadi badis, ada yang menjadi mentor, ada yang jadi coach. Ya kita bisa lihat lah. Kita kan paham ya di PNS ini ada namanya kepangkatan atau jenjang, ya bisa lah. Badis ya satu jenjang, mentornya ya beda jenjang satu atas, coachnya ya yang madya atau yang utama. Itulah sistem. Dan kita di dalam PUK ini tentu bisa dapat mengenal itu, dan itu dapat kita jadikan tadi yang seperti katakan oleh Paulus, kita akan lemah dan jatuh kalau tidak saling memperhatikan dan menolong. Ya, contoh yang saya bisa ambil ya di Lukas 2 ayat 1 sampai 12. Ini nggak perlu kita baca tapi karena ini panjang, tapi semua udah lulus sekolah minggu saya yakin pasti tahu cerita ini ya, orang yang lumpuh mau menerobos ke kerumunan Tuhan Yesus untuk dapat berkat darinya. Dia jelas nggak bisa masuk ke situ karena begitu banyak kerumunan. Tetapi bagaimana orang ini yang lumpuh ini dapat masuk dan kemudian ketemu Tuhan Yesus adalah ada 4 orang temannya yang menggotong dan menurunkan dari atap ya dengan tilam. Itu kan di cerita sekolah minggu sudah sering digambarkan itu ya, diturunkan seperti. Tapi ingin saya ambil adalah gambaran bahwa kalau kita ada teman, maka ada yang mengokohkan, menolong untuk segala kesulitan. Ya itu tadi balik ke dalam sistem buddies, mentor, and coach. Jadi ada yang menolong, membantu, apakah itu buddiesnya atau mentornya, sehingga tujuan dari kita dapat tercapai ya, sehingga kita tujuan organisasi juga ya kalau kita bicara dalam kerja kantor ya. Ya, di dalam hal ini di Roma 12 ayat 4 sampai 6 juga disebutkan, dan ini beberapa kali juga kita nggak perlu baca lagi secara ulang karena kita terbatas waktunya 15 menit. Tapi kita selalu mengingat atau tahu ayat ini yang mengatakan satu tubuh banyak anggota, ya kan? Itu ayat yang sudah banyak sering kali kita baca. Satu tubuh banyak anggota. Dalam satu gereja pasti fungsinya berbeda-beda ya. Tapi saya ingin menarik di dalam kegiatan kita di dalam pekerjaan kantor. Jadi ayat ini pun dapat kita gunakan di dalam pekerjaan kita di kantor. Ya, kebetulan saya di Pusbin. Sebenarnya teman-teman saya dari Pusbin, kita nanti juga yang akan masuk ke uji kompetensi ya, UKOM, pasti akan diinformasikan oleh para psikolog bahwa dalam sebuah pekerjaan kantor, sebuah tim kantor, itu akan terbagi paling tidak secara ilmu psikolog 4 kelompok ya. DISC ya, atau di dalam bahasa Inggrisnya dominant, influence, steady, and compliance ya. Kalau dominan itu orang yang dominan. Jadi biasanya ngatur-ngatur tuh. Itu kemarin kebetulan kita baru mengalami pelatihan seperti itu. Orang dominan selalu mengatur-ngatur, tapi ada fungsinya dalam sebuah teamwork. Lalu ada yang influence, yaitu yang dapat memberikan inspirasi, mempengaruhi, atau mengajak ya. Lalu ada orang yang steady, yaitu orang yang stabil, dia tenang, dia selalu mempertimbangkan. Dan ada yang compliance, yaitu orang yang patuh, ngikut kemana aja. Itu dalam sebuah teamwork pasti ada 4 orang itu. Tetapi tidak pasti dalam suatu kutub yang total gitu. Pasti dia ada dominan, sedikit influence, ada dominan, sedikit steady atau compliance, atau steady sedikit influence, pasti ada gitu-gitunya. Tapi itu adalah garis secara mudahnya ya. Bisa kita lihat di mana masing-masing ya. Mungkin secara tebak-tebakan
teman-teman sudah tahu, bisa nebak, si Winbert ini pasti apa gitu. Kalau ini udah pasti ketahuan nih, ya ini influence gitu kan. Siapa yang dominan pasti ketahuan. Tapi ya itulah manusia ya. Nah, tipe-tipe yang berbeda ini itu Elba steady ya. Nah, orang-orang yang di dalam suatu grup ini seperti kata Roma tadi 12, satu tubuh banyak anggota itu akan memiliki fungsi-fungsi yang akan berbeda-beda tetapi akan mempengaruhi hasil dari suatu teamwork untuk mencapai kegiatan. Jadi kita harus pahami dan itu biarkan hal itu terjadi seperti itu. Jadi apa yang hendak saya sampaikan tadi kembali lagi kepada apa yang di awal bahwa kita banyak anggota, kita adalah satu tubuh, tubuh Kristus, ya maka kita dapat menjalin hubungan kita dalam tubuh Kristus itu melalui persekutuan, baik itu di gereja atau di kantor atau di sekolah. Pokoknya fungsinya adalah untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya sebagai penutup, ya ini pas 15 menit, teman-teman boleh bergereja di mana aja, terserah, pasti beda-beda. Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Baptis, ada yang Advent, ada yang Metodis ke saya. Silakan bertumbuh di gereja masing-masing. Itu tanggung jawab kita, menumbuhkan tempat kita bergereja. Gereja Anda bisa beda-beda, tetapi kantor kita hanya satu, Pejambon ini dan juga Senayan. Ya, yang tidak mungkin berpindah-pindah. Maka di sini tempat kita untuk menguatkan tadi, untuk sharing tadi. Jadi jangan tinggalkan PUK ini. Karena kalau tanpa ada teman-teman di PUK, maka saya bisa yakin dalam 1-2 bulan PUK ini akan lenyap. Sesuatu yang dibangun capek-capek oleh Pak Dubes Leonard Tobing bersama teman-teman. Di tahun berapa Pak Dubes? Wah, 87 kalau nggak salah. 87. Karena itu sebelumnya itu dengan Pak Theo Waimuri segala macam. Jadi apa yang sudah dibangun oleh para senior kita di dalam kondisi seperti sekarang ini yang akibat COVID kita sempat jeda, sebaiknya kita kembali hidupkan. Ya jadikan PUK ini sebagai tempat saling menguatkan seperti tadi saya sampaikan. Dan sekarang kita sudah sampai di dalam akhir dari renungan ataupun sharing firman. Kiranya teman-teman yang muda, khususnya ya ini saya kebetulan karena di jabatan fungsional di Puspin Japung sebagai pejabat pembina jabatan fungsional diplomat, melihat ada potensi yang kalau dahulu kita hanya mengenal 3 jabatan ya, JFD atau diplomat, PDK, kemudian PK atau dulu disebutnya Unitkom dan PID. PK yang dulu dikenal dengan BPKRT dan PID yang dulu dikenal dengan Unitkom. Tetapi sekarang kita mengenal lebih banyak lagi jabatan fungsional. Ada jabatan fungsional, analis kepegawaian, keuangan, dan segala macam. Dan ini adalah hal yang dulu kita nggak alami dan sehingga kita hanya berpatokan pada 3 jabatan fungsional. Ketika membangun PUK, sekarang ini potensinya lebih besar. Saya dengar jumlahnya satu angkatan ini ada 50. Nah, kalian itu potensi gitu. 50 tahun ini ya, tahun angkatan rekrutmen kemarin 2021. Yang 2020-nya juga ada kan, nah, jumlahnya saya nggak tahu ada berapa. Cynthia ini angkatan masuk di 2019. Ya mungkin ada juga 40-an. Jadi berbeda dengan kita yang mungkin saat itu hanya 10-15 ya karena hitungannya hanya tadi 3 jabatan fungsional. Sekarang kan banyak. Mungkin PUK sudah bisa lebih ramai lagi, bisa jumlahnya mungkin sudah sampai untuk 3 angkatan aja sudah 150-an. Jadi ya di tengah-tengah sekarang ini, di tengah calon ketua PUK baru, Anda memiliki modal yang besar untuk kembali menguatkan PUK ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, mohon izin Pak, saya bersyukur sekali karena saya calon staf ya sebagai Ketua PUK Kemlu, saya dipercaya untuk memimpin PUK Kemlu ini pada bulan Januari 2022 di saat masih COVID ya. Waktu itu pada saat COVID totally kita vakum, tidak ada satu kali pun ibadah ya. Ketika Januari saya diminta Pak Dubes Damos untuk memimpin PUK ini, saya bersama teman-teman semua yang tanpa pamrih juga ya, Pak Winbert, Bu Elba masih di luar negeri ya, dia sebenarnya udah gemes tuh, dia pengen bantu, tapi posisi masih di luar negeri. Dan teman-teman yang baru-baru juga, kami bekerja sebisa mungkin dengan teknologi yang ada juga, Zoom, untuk sedapat mungkin kita melakukan ibadah ya. Sampai akhirnya kemudian generasi PNS 2021 muncul, tiba-tiba ada 50 orang, itu sesuatu yang menggembirakan ya. Tapi itulah tantangannya, dan waktu itu ibadah pertama kita bulan April tahun 2022, yang bawakan firman Tuhannya adalah Pak Pendekar Sondah yang baru dilantik sebagai Kepala Biro AKP waktu itu ya. Jadi ibadah pertama revivalnya itu oleh Pak Pepen. Makanya Pak Pepen Pak Pendekar ini sangat punya hati untuk selalu bersama kita ya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada senior kita Pak Dubes Tobing yang juga hadir saat ini ya. Sekali lagi di tengah segala ketidaksempurnaan saya mohon maaf, tapi saya percaya nanti kalau ini belum ketua ya, belum soal ketua ya. Nggak apa-apa saya singgung sedikit. Kalau nanti terpilih ketua yang baru siapapun itu, kiranya bisa dibantu dan bisa membawa PUK ini lebih baik. Saya rencana berangkat ke pos di KJRI Los Angeles pada hari Rabu ini, hari Rabu depan malam. Ini adalah penugasan saya keempat. Pertama saya di KJRI Osaka tahun 2002-2006, lalu di KBRI Paris 2009 sampai 2013, lalu di KBRI Roma tahun 2016 sampai Januari 2020 sebelum pandemi. Dan sekarang saya di Direktorat Amerika 1, tempatkan di KJRI LA. Saya mengucap syukur buat semua pekerjaan Tuhan, tidak ada yang saya kira kita semua hidup mengalami tantangan ya, ups and downs, tapi dengan pertolongan Tuhan semuanya bisa kita lalui. Bahkan kalau boleh saya sharing sedikit, semua yang saya persiapkan, saya dan keluarga akan berangkat dengan anak-anak juga. Anak-anak saya sekolah di Italia dan di Paris, ikut pulang dulu untuk penempatan. Dan juga sebetulnya ibu mertua saya umur 75 tahun. Sudah siap semua visa ke Amerika, transit di Australia juga visanya sudah siap. Tapi ibu mertua saya minggu lalu masuk rumah sakit ginjal ya, dan harus cuci darah sekarang. Baru pertama kali kejadiannya. Jadi persiapan saya ini agak-agak, di satu sisi kita senang ada kemajuan dan persiapan, tapi sisi lain juga kena tantangan yang ya berat lah buat kami ya. Bisa dibayangkan kalau orang tua kita yang mungkin ini kesempatan terakhir untuk bisa jalan sama kita, semuanya sudah siap, tapi pada saat harus berangkat tidak bisa berangkat ya. Sekarang masih di rumah sakit untuk cuci darah, dan kami mohon doanya. Mungkin itu pesan dari kami, dan semoga PUK ini terus berkembang, dan teman-teman adik-adik semua juga bisa saling menguatkan seperti yang disampaikan Pak Winbert tadi ya. Itu aja, karena kekuatan kita adalah dalam persekutuan dengan Tuhan ya. Itu, dan tidak ada jerih payah yang sia-sia dalam persekutuan dengan Allah itu saya kira yang harus selalu kita ingat lah. Kalau terutama untuk yang adik-adik yang karirnya masih panjang, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa ya, harus selalu tough. Apapun pekerjaan kita, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Jadi selalu kita melakukan yang terbaik, karena kalau kita lakukan terbaik kan buat Tuhan gitu.
bukan buat manusia toh, bukan buat bos kita, tapi kita lakukan yang terbaik buat Tuhan aja ya. Dan Tuhan akan membukakan jalan-jalan bagi kita semua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kami silakan kembali. Dan kami juga bersyukur ya, artinya di lingkungan Kementerian Luar Negeri masih bisa gitu ya merasakan artinya persekutuan, kebersamaan di dalam PUK. Kebetulan Ibu kami kenal sekali, ingat gitu ya, dan Pak Winfred juga. Dan terkait dengan penugasan kami, rencana kami akan berangkat yang untuk tugas ketiga kali. Ya, ketiga kali. Pertama kami di Nigeria, di Abuja, 2011 sampai 2014. Kemudian yang terakhir itu di Phnom Penh, 2017 sampai 2021. Dan rencana nanti ke Tripoli. Dan akan cross-post ke Lisbon. Jadi sementara ini kami selama ini bertugas di Direktorat Amerika 2. Nama saya Robert Epino Timena, biasa dipanggil Robi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan demikian teman-teman Bapak Ibu dan yang akan posting, silakan berdiri dan saya mohon dengan hormat Pak Pendekar, Pak Karo Pendekar untuk akan ya, dan juga yang akan GPT. Yang akan GPT juga kami undang untuk berdiri. Oke. Silakan. Mungkin Pak Dubes yang mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa menaungi dan melindungi kami semua di sini, warga PUK Kemi. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami semua keluarga besar PUK bisa hadir di tempat ini, mengucap syukur dan menerima firman-Mu serta memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, dan biarlah kami senantiasa boleh diingatkan dari firman ini bahwa walaupun kami bermacam-macam, namun kami ini satu tubuh. Jadi dimanapun kami akan ditempatkan, tentunya kami akan senantiasa berkoordinasi dan berhubungan erat sesama PUK di Kemlu ini. Ya Tuhan dalam surga, pada siang hari ini kami juga ingin mendoakan untuk kawan-kawan yang akan posting, untuk Charles dan Robi yang akan posting ke Los Angeles dan Tripoli, cross posting ke Lisabon. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kedua anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mempersiapkan mereka untuk bisa berangkat posting ke luar negeri. Dan terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesehatan yang kuat kepada keluarga maupun kepada mereka yang akan berangkat posting mengikuti mereka. Tuhan dalam surga, biarlah Engkau membimbing mereka di tempat posting agar mereka juga bisa menyebarkan firman-Mu di tempat posting Tuhan, berteman dengan sesama Nasrani di sana maupun yang non-Nasrani, yang juga boleh dalam rangka menyebarkan firman-Mu di sana Tuhan. Tuhan dalam surga, Engkau lindungi dan Engkau beri kesuksesan di dalam mereka mengemban misinya dan kelancaran di dalam menjalankan semua perintah dari atasannya Tuhan. Dan semoga mereka juga bisa kembali ke Jakarta dengan tiada kurang suatu apapun.
Tuhan dalam surga, kami juga dalam kesempatan ini berdoa kepada mereka yang mengikuti JPT Tuhan, untuk Charles dan Pangeran Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hasil yang terbaik Tuhan, yang hanya datang daripada Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh juga mengabarkan Injil di dalam jabatannya nanti apabila mereka akan terpilih Tuhan. Biarlah Engkau memilih orang-orang pilihan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa sharing kabar gembira yang mereka senantiasa terima dari persekutuan umat Kristen Kemlu ini. Tuhan dalam surga, Engkau sertai kesehatan mereka juga Tuhan, agar mereka juga boleh mengikuti tahapan selanjutnya sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan dalam surga, kami juga berdoa dalam kesempatan ini ada Pak Leonard Tombing di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Pak Duta Besar kepada kami Tuhan, untuk senantiasa kami belajar setia, untuk senantiasa berdoa dan memuji serta berkumpul Tuhan, untuk senantiasa mencari nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Tobing atas kesehatannya Tuhan, sampai hari ini bisa berada di tengah-tengah kami dan turut bersuka cita mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan dalam surga, kami berdoa untuk kawan-kawan PUK di sini Tuhan, di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa menjalin hubungan yang baik dan erat, serta cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan dalam surga, Engkau lindungi keluarga masing-masing di sini anggota PUK, agar mereka boleh senantiasa juga menikmati firman-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau senantiasa berikan kepada masing-masing anggota PUK di sini, dan senantiasa Engkau berikan kami untuk menjadi penyebar kabar gembira akan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam surga. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Pak PUK yang baru, hari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ke bawah sambil menaikkan ke bawah.
sembah. Kami serahkan semua nggak seberapa, tapi kami percaya kau melihat hati kami dan sangat untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan terus memberkati ya Tuhan setiap orang, setiap tangan yang sudah memberi ya Tuhan, bahkan berkali-kali lipat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya yang terbaik adalah Engkau menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita masuk ke dalam acara pemilihan ketua PMK. Kami silakan kepada majelis. Baik, terima kasih. Saya tidak akan berpanjang lebar. Mohon izin waktunya kepada Ibu Bapak, teman-teman semua. Sekali lagi, sehubungan dengan penugasan saya ke KJRI Los Angeles akan berangkat hari Rabu tanggal 2 Agustus. Dengan ini saya akan menyerahkan kepemimpinan Persekutuan Umat Kristiani Kementerian Luar Negeri kepada yang akan menggantikan saya yang belum kita tentukan, ya. Tapi kalau boleh diceritakan sedikit sejarah PUK ini berdiri tahun 1987. Jadi mulainya tanggal 27 Februari 1987, ya. Ada sejumlah staf Kemlu, itu ada Bapak Theophilus Waimuri, Bapak Buntarman, Bapak Alexander, Bapak Peter Pasaribu, Pak Salowo Zebua, Pak Muslim Cipto, Ibu Sonya, Ibu Rika Tompodung, Bapak Foster Gultom, Bapak Marcelinus Primanto, dan Bapak Bonifacius Agung, ya. Singkat cerita, pada bulan Maret 1987 akhirnya dilaksanakanlah di ruang rapat Ditjen Helen di Deplu persekutuan doa bersama pada hari Jumat siang hari. Itulah persekutuan doa yang pertama kali, ya. Nah, kemudian dari situ ada pengurusnya, disusun pengurusnya. Menurut ADART-nya itu dilakukan pemilihan, ya, untuk memilih pengurus. Jadi selalu ada pemilihan dilaksanakan untuk memilih ketua yang baru. Sorry, bukan pengurus tapi ketuanya. Nanti ketuanya akan memilih pengurus-pengurusnya. Nah, biasanya bertugasnya untuk 2 tahun kalau dalam ADART itu. Tapi dalam kasus saya ini kan baru 1,5 tahun. Dan in my case, waktu itu saya ditunjuk langsung oleh Dubes Damos Agusman, karena Ketua PUK sebelumnya, Pak Goplokson, itu harus berangkat bulan Januari. Nah, sementara kita dalam kondisi COVID tidak mungkin melakukan pertemuan ini. Lalu Pak Dubes Damos bacain firman Tuhan buat saya nih. Saya jawab dengan firman Tuhan juga, saya menolak. Saya bilang, bukan menolak, maksudnya pikir-pikir dulu, ya. Kalau bisa cawan ini berlalu lah, saya bilang begitu. Karena sangat tidak mudah, saya tahu, ya. Tapi akhirnya saya terima juga, dan Januari 2022 itu di sebuah lapo di kawasan Cikini kita laksanakan serah terima ketuaan dari Pak Goplokson ke saya. Nah, setelah saya bersama teman-teman, akhirnya Pak Winbert, ada waktu itu ada Bu Banga, Sondang, ya, teman-teman yang sangat aktif, ya, dan yang muda-muda juga. Kita beberapa kali lakukan ibadah, pengennya sih sebulan sekali, tapi sulit terlaksana karena setelah kita vakum itu kita mengalami kesulitan untuk dapat ruangan, gitu. Jadi kan idealnya di salah satu ruang rapat yang di Kandi gitu, ya, biasanya, ya, yang pernah hadir, tapi nggak pernah bisa itu, sampai akhirnya yang ada rooftop untuk saat ini, karena memang jarang dipakai, ya, Pak. Ruangan ini outdoor enak sih suasana, ya, cuman agak panas, dan, ya, tapi Pak Winbert bilang kemarin
nggak apa-apa, kita coba dulu, kita jajaki. Kalau memang bisa kita jalan di sini, kenapa enggak ya, gitu ya. Semoga ya kita maklumi bersama, tapi saya kira nggak not bad ya di sini juga. Saya juga tadi sempat ke bawah, nggak terlalu ribut juga di suara kita kemana-mana, hanya senyap-senyap aja di bawah gitu. Ya memang liftnya nggak terhubung Pak, gitu. Jadi liftnya hanya sampai daycare lantai 2, lalu dari 2 ke 3 harus naik, gitu. Ya memang ini agak jadi persoalan ya buat Pak Dubes juga naik tangga ya Pak. Nggak apa-apa. Oh no problem. Mantap, mantap. Ya. Oh, puji Tuhan. Ya, jadi inspirasi buat kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Ya, jadi selalu jadi semangat kita ya. Oke. Jadi kami mohon izin untuk melakukan pemilihan ketua. Tadi kami juga sudah menghadap, saya Pak Winbert, menghadap Pak Dirjen Hukum Perjanjian Internasional, Pak Dirjen Amri, selaku pembina, melaporkan bahwa kita akan ada pemilihan ketua hari ini. Beliau menyampaikan siap akan mendukung, akan setuju saja, karena ini memang prosesnya pemilihannya. Baik, untuk prosedur pemilihan ketuanya bagaimana Pak Winbert kira-kira? Kita aklamasi aja ya. Pak Karo, apakah ada ini saran atau untuk pemilihan ketua? Untuk aklamasi. Jadi ya mungkin untuk menakodai PUK yang LA atau duta besar itu ya udah terbukti. Amin, amin ya. Untuk menakodai PUK dalam situasi saat ini, sebenarnya ada great opportunities dengan teman-teman yang baru juga semua ya, itu yang selalu menyemangati saya juga. Tapi tantangannya memang soal tempat, soal ini kita, tapi nggak apa-apa, kita juga selama 2 tahun ini berusaha membuktikan kepada dinas bahwa PUK ini selalu care untuk semuanya ya, bukan hanya untuk yang umat Kristen aja, tapi untuk semuanya. Waktu Natal juga kita berbagi kasih buat semuanya. Jadi kita tunjukkan kasih kita yang murni gitu ya. Kalau memang tempat belum ada, dulunya tuh selalu ada gitu, ada dedicated room untuk kita beribadah, tapi sekarang nggak ada. Nggak apa-apa, karena memang situasi COVID kemarin. Kita sekarang mudah-mudahan di kepemimpinan PUK yang baru bisa mendapatkan ruang lagi ibadah, untuk ibadah kita yang lebih ya, yang bisa dipakai secara rutin ya. Nah, ya kalau misalnya memang nanti di sini dirasa memadai, ya silakan dilanjutkan ya. Nah, saya dan Pak Winbert sebetulnya beberapa teman juga ya, Bu Elba yang mungkin sudah lama di PUK, ingin coba melihat-lihat ya siapa saja yang kira-kira bisa memimpin di sini. Karena selain capable, juga harus punya hati untuk melayani. Antara lain bawa-bawa keyboard, antara lain datang ke pemakaman, ya itu saja. Kadang-kadang ada yang terlewat, ada apa gitu ya. Jadi kita harus selalu care sama teman-teman, senior-senior, siapapun yang apalagi dari warga PUK yang mengalami kedukaan ya, perlu dukungan doa. At the minimum itu yang bisa kita lakukan. Pak Winbert, apakah ada usulan nama? Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Charles ya, bahwa yang penting itu utamanya adalah hati ya, kesediaan hati. Kalau ketua Natal boleh deh penunjukan ya, karena ketua Natal itu kan seperti ada birokrasinya juga ya, harus ngadap Menlu, terus kemudian ada arahan dari yang senior, sehingga akhirnya lebih kepada penunjukan karena ada minimal eselon 2-nya gitu. Tapi kalau ketua PUK enggak, ketua PUK itu kan dari kita untuk kita. Jadi kita harus lihat adalah orang yang memiliki hati dan kemampuan juga untuk mengumpulkan orang-orang. Ini seperti ini, saya juga baru tahu
Mas Robi ini Kristen. Kalau nggak dia mengenalkan dengan jenggotnya seperti itu, ya saya bilang assalamualaikum gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu. Banyak loh yang kayak gitu di ini. Beda. Ya, banyak loh. Jadi yang seperti katakanlah domba-domba yang kita juga nggak tahu, ternyata setelah ketemu loh. Kalau orang ya dengan namanya ada staff ya, saya Cynthia, Ruth dari sini, orang udah pasti, oh iya ini pasti Kristen gitu. Udah gitu nggak pakai hijab lagi kan, udah gampang. Tapi kalau laki-laki kan susah. Apalagi kalau namanya nasional gitu ya, bukan Stefanus atau Charles ya, tapi namanya nasional, kita mau nanya agama kan nggak enak ya. Ya kalau dia menunjukkan diri atau kita memiliki kemampuan untuk mendekati, ya itu bagus gitu. Nah itu kita perlu orang ini. Nah kalau ini pesilat, kalau saya tahu Ranino pesilat dulu kena namanya pendekar gitu. Tapi karena itu ketika kita berbicara, saya melihat ya minimal ya, walaupun di sini nggak ada urusan dengan jenjang ya, walaupun saya dari Pusbin Cavung kenalnya jenjang, tetapi kalau sebagai birokrat, kita kan bagaimanapun birokrat, ya tentu lebih enak kalau yang madya yang membina gitu ya, sebagai bukan membina, maksudnya sebagai ketua untuk membimbing yang muda dan pertama. Nah, kita dilihat dari ini maka kita akan kita akan sortir gitu ya. Oke lah, kita lihat yang madya, siapa yang madya. Nah, kemudian kita lihat juga masalah kapan dia berangkat gitu. Karena ada masalah 2 tahun juga. Kalau dia akan berangkat dalam 6 bulan lagi, ya nyampe-nyampein aja gitu. Ada juga ditunjuk besok-besok udah ini juga berangkat gitu kan. Nah, dari sini kita bisa mempersempit nama gitu. Artinya madya itu bisa siapa aja ya, 4A sampai 4C itu madya. Bisa juga yang penempat baru di sini yang baru setahun itu juga masih oke karena 2 tahun kan. Ya kemudian ya memiliki hati itu yang awalnya yang. Nah dari sini yang saya melihat dan saya sudah bertemu, saya mengusulkan kita Pangeran Ibran untuk menjadi ketua. Tumorang. Si Tumorang. Tumorang Xiaomi. Belum convert. Nah itu Pak Charles, kecuali Pak Charles, Pak Pepen ada usulan lain, kalau saya melihat ya seperti itu. Terima kasih Pak Winbert. Saya kira betul apa yang disampaikan Pak Winbert tadi ya. Dan kita selama ini juga sudah berusaha mencari nama. Sekali lagi orang yang punya hati mau melayani. Ini bukan jabatan fungsional, bukan struktural. Bahkan harus siap berkorban, siap waktu ya untuk melayani. Bu Elba, Pak Pendekar, bagaimana? Ada nama lain atau dengan Pak Ibran? Saya setuju. Setuju. Siapa yang setuju? Ya udah, kita angkat tangan aja. Setuju Pak Ibran? Ya, saya kira supaya cepat aja ya, kita aklamasi memilih Pak Pangeran Ibrani Situmorang sebagai Ketua Persekutuan Umat Kristiani Kementerian Luar Negeri periode Agustus 2023 sampai seterusnya, sampai Tuhan datang kembali. Ya belum ditentukan sampai kapan. Pak Pangeran Ibrani ini dari angkatan Sekdilu 25 ya. 26, Sekdilu 26, CM5. Penempatannya pernah di mana saja Pak? Di Berlin, Singapura dan New York. Jadi memang beliau seorang yang sangat substantif, tapi juga sangat fun. Ya, jangan takut dan sangat mencintai Tuhan yang pasti ya. Kami juga sudah pasang radar dari lama ya. Semoga benar yang kami sampaikan ini. Saya yakin saya nggak salah, kami nggak salah memilih gitu untuk Pak Ibran. Dan mungkin kami silakan ke Pak Ibran untuk menyampaikan sepatah kata dulu. Silakan. Oke, salam sejahtera, selamat siang semua
Pak Karo, ini Pak Dubesnya agak rumit nih karena kalau ketemu di acara lain manggilnya tulang. Di acara Manangan Laut kita martulang sama Pak Dubes ini. Terus juga tentu para senior kami, ya Bang Charles, Bang Winbert, Mbak Elba, dan semua teman-teman yang lebih segar daripada kami. Pertama-tama tentu saya merasa saya selalu gini, Mbak. Saya itu memang sulit menolak sesuatu yang terkait sama ini. Apalagi ini ada apa ya? Ceritanya tuh kayak the universe conspires ya, kayak ada tanda Tuhan. Saya tuh selalu percaya Tuhan memberikan tanda. Waktu itu nggak sengaja saya turun, saya nggak sengaja waktu itu mau daftar dokter gigi, klinik gigi. Nah ini 3 sekawan ini lagi duduk di sana kan. Udah saya daftar dokter gigi, gagal lagi karena masih Oktober baru dapat. Jadi dokter gigi janjinya nggak dapat, yang dapat malah permintaan jadi ketua. Tapi saya cuma mau mengajak gini, bagi saya memang saya senang dengan ada PUK ya. Saya sendiri memang bukan orang yang dulunya paling nggak saya tuh banyak bergumul ya. Jadi saya merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya, dan saya pengen juga memang PUK itu nanti ke depan melanjutkan yang dirintis oleh para senior, juga membawa manfaat untuk anggota-anggotanya, khususnya menghadapi tantangan yang makin berat ke depan. Dan tantangan yang khas buat pegawai Kemlu. Karena ada yang khas. Hidup kita yang berpindah-pindah, tentu ada pergumulan, mungkin nanti kalau terpisah suami istri atau anak harus pindah-pindah sekolah, itu pergumulan yang bisa membuat kita patah hati kadang-kadang. Jadi saya menerima permintaan atau kepercayaan ini, memang saya berdoa dulu, saya tanya dulu ke istri saya, karena biar gimana seperti sampaikan Bang Charles, ini kan lebih banyak ya bisa dibilang memang pengabdian ya, pengorbanan, karena memang yang nggak ada angka kreditnya ya. Tapi itu tidak penting. Angka kredit kita di surga aja. Ya. Angka kreditnya di surga aja. Tapi yang pasti saya ngerasakan ketika kita baik di dalam atau di luar, kita perlu Tuhan. Itu yang saya tahu. Ya, saya waktu terakhir, apalagi waktu di New York, saya mengucap syukur di sana tuh ada persekutuan orang-orang Kristiani di antara diplomat-diplomat asing. Jadi ya setiap Jumat tuh kita ngumpul, namanya Christian Embassy ya. Itu sangat membantu saya ketika dalam banyak stres atau tekanan. Kita banyak bergaul dengan orang-orang yang seiman, itu sangat penting. Tadi kalau Bang Charles juga bilang sama, bahkan di antara angkatan pun pasti ada hubungan khusus lah. Saling nanya, gimana kamu, kita doa yuk, kita doakan bersama. Jadi, dan menurut saya tantangan yang baru juga pasti yang kalau saya dengar adalah banyaknya fungsional baru ya. Nah kami juga, kita nggak tahu ke depan mau bagaimana. Saya juga masih sangat hijau sebagai anggota atau pengurus PUK, jadi saya akan minta tolong Bang Charles, Bang Winbert, Mbak Elba sebagai senior untuk mengarahkan saya juga tentu pada teman-teman yang muda. Kayaknya beberapa tuh saya pernah ketemu di acara mentorship ya. Kita pernah ketemu karena saya ikut terlibat waktu itu. Jadi saya senang banget di sini. Maksudnya ini seperti dibilang Bang Charles tadi ya, atau Bang Winbert, ini dari kita, untuk kita, oleh kita. Jadi bukan visi saya sendiri, tapi kita harus bangun bersama-sama apa yang menjadi kebutuhan dari kita. Kalau yang dalam jangka dekat yang saya tadi sambil merenungkan, dalam waktu dekat ini kan akan ada orang-orang pulang dari luar. Ayo kita doakan apa yang bisa kita lakukan buat mereka. Jadi saya berdoa, kita minta ide teman-teman, apa kita buat suatu acara atau buat forum apa untuk membantu teman-teman. Terus terang saya waktu balik aja udah 3 kali penempatan. Balik itu bergumul. Karena situasinya beda. Anak udah lebih gede. Kita pengalamannya nggak pernah sama. So, itu in a nutshell, saya berharap sekali lagi terus mohon bantuan abang dan kakak sekalian, memberikan kami bimbingan, dan juga teman-teman berikan masukan fresh perspektif sebagai milenial kepada kami anak-anak kolonial ini, supaya nanti kita bisa menjadi PUK yang benar-benar menjadi milik bersama.
Itu ya tentu pada Pak Dubes ya, tulang Dubes, bisa memberikan juga pasti arahan bimbingan yang sangat penuh hikmat dari pengalaman beliau yang sangat jangka panjang. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan forum kepada Dubes. Terima kasih Pak Pangeran Ibrani Situmorang sudah ya yang di AK Pak Ibran ya. Jadi semuanya panggilnya Pak Ibran aja, jangan Pangeran. Karena nanti jadi Prince. Prince Hebrew. Ya, puji Tuhan. Kita senang sekali sekarang kita punya ketua PUK yang baru. Semoga kedepannya bisa sukses melayani pekerjaan Tuhan di Kemlu ini ya, menginspirasi adik-adik juga semua untuk bisa maju ya, dan seperti kata Pak Wimda tadi, banyak persoalan yang kita hadapi, semua kita menghadapi persoalan di sini di bawah PUK kepemimpinan Pak Ibran ini, semoga bisa saling menyemangati juga. Jadi saya mohon maaf, saya undur diri dari PUK Kemlu di Jakarta untuk ke PUK di Los Angeles. Ya di sana juga saya satu-satunya home staff yang Kristen ya. Jadi sementara ada WNI-nya sekitar 70.000 Pak ya? 80.000 WNI di wilayah California itu. 108 gereja Indonesia ya. HKBP 4 satunya pendetanya orang Manado. Saking nggak ada stok. Nggak, intinya saya ditugaskan Pak Pepen itu ya itu yang kenyang ibadah. mohon doanya. Bisa ketemu Steven Seagal juga. Tugas ya. Pembina masyarakat, betul Pak Dubes ya. Jadi silakan. XLE ya, Pak Pepe ini XLE ya, jadi tahu. Ini tugasnya Pak Charles itu mendamaikan umat Kristen loh. Jadi kadang-kadang kita pikir umat Kristen dengan umat Kristen tuh get along well ya. Ternyata kadang-kadang mereka berkonflik, akhirnya buka gereja. Konflik buka gereja. Cuma 4 kepala keluarga buka gereja. Jadi makan orang mata dan malu. Jadi saya pikir untuk Pak Ketua yang lama yang akan berangkat, selamat beribadah di sana. Amin. Oh, terimanya. Oh yes, saya terima dulu. Saya terima ini laporan. Buat disaksikan. Ya. Oh ya, laporan keuangannya mungkin bisa. Iya. Silakan. Dia membacakan supaya kita semua tahu laporan keuangan yang disusun oleh Bendahara Ibu Berniwati dan saya sudah periksa. Jadi keuangan kita ada tersimpan di deposito Bank Mandiri
dan di tabungan BNI. Untuk di deposito Bank Mandiri ini saat ini tercatat 134.894.942. Ya, ini 134 juta sekian ya di deposito Bank Mandiri. Nah, ini kita nggak bisa kutak-atik ya, harus pengambilannya harus khusus. Dan di tabungan BNI saat ini tercatat 68.295.698 ya. Jadi 68 juta sekian di tabungan BNI. Itu yang kita gunakan untuk operasional kegiatan kita. Total keuangan yang dimiliki oleh PUK ini sejumlah 203.190.640 rupiah ya. Jadi kalau seperti hari ini misalnya ada makanan, ini sebagian dari PUK, sebagian dari saya juga. Itu kan ada kos ya yang dikeluarkan dari yang PNI gitu ya. Saya kira ini jumlahnya tidak besar tapi cukuplah untuk membiayai kita, dan sebagian juga kita dapatkan ini dari sumbangan warga PUK yang sedang bertugas di perwakilan, lalu juga dari sisa dan Natal ya. Nanti ketua panitia Natalnya Pak Pendekar kali ya. Ini kan ditunjuk. Mudah-mudahan ketua panitia Natal yang jadi Pak Pendekar bisa masuk 100 juta. Kalau Pak Pendekar ya dari bangun ini aja, dari istri. Mohon maaf. Jadi itu laporan keuangannya, Pak Ketua. Ini kami serahkan, nanti bisa kita koordinasikan lagi dengan Gubernur. Terima kasih. Oke. Semuanya, Pak Charles selamat menjadi ketua PUK. Kami juga merasa sangat dibimbing oleh Pak Charles. Meskipun kalau saya pribadi sih saya ketemu mungkin pas Paskah mungkin ya, panitia Paskah. Jadi tapi saya sangat merasakan dibimbing oleh Pak Charles. Dan selamat untuk Pak Ibrani. Kiranya Tuhan selalu memberkati, selalu melindungi, dan pasti Tuhan jamin lah ke depannya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi doa penutup dan juga doa makan, sekaligus mendoakan ketua PUK yang baru dengan kasih dan dengan hormat Pak Pendeta ya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu Tuhan Yesus, buat kasih setia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, khususnya warga PUK, Kementerian Luar Negeri. Kami sudah mengadakan ibadah dengan baik dari awal hingga akhir. Bahkan kami sudah membentuk kepengurusan yang baru, memilih pengurus yang baru, karena Pak Charles pengurus lama akan berangkat tugas bersama dengan rekan-rekan yang lain. Tuhan yang menyertai, memberkati mereka ketika mereka posting tempat yang baru. Biarlah Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan. Penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka dan segala pekerjaan yang dilakukan di luar negeri dalam pelindungan dan anugerah Tuhan. Jika mereka membawa istri dan anak, juga Tuhan berkati anak mereka sehingga semuanya dalam anugerah-Mu. Kami juga bersyukur untuk ketua PUK yang baru, untuk Bapak Ibrani Tuhan yang sudah terpilih. Kami percaya Tuhan yang sudah menunjuk beliau, maka Engkau yang akan beri kemampuan kepada beliau Tuhan di dalam memimpin persekutuan umat Kristen di Kementerian Luar Negeri ini dengan baik. Dan jika dia memilih nanti pengurus-pengurus yang lain, beri hikmat supaya ada sesuatu yang terbaik bagi rekan-rekan yang lain terpilih dan mereka tidak menolak melakukannya semuanya demi pekerjaan Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, Engkau Allah itu akan menyertai dan memimpin, memberkati kehidupan kami. Dan jika sebentar kami mengakhiri dari tempat ini untuk kembali kepada pekerjaan kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya berhasil dalam pelindungan Tuhan. Dan Kau pertemukan kami di ibadah persekutuan umat Kristen di hari-hari berikutnya dalam pelindungan Tuhan. Dan sebagai akhir kami ingin menikmati makanan jasmani. Tuhan Yesus Engkau yang menyertai. Biarlah makanan ini menjadi kekuatan
kesehatan bagi tubuh kami. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ini Engkau pakai untuk pekerjaan di Kemlu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan dalam kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami mengakhiri dan kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara terkasih dalam Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada memberi kasih karunia. Tuhan memancarkan sinar yang indah di hadapan memberi damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yesus yang dua kali menjemput kita saleh-salehnya dalam kemuliaan Allah surga mulia. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, salam, Tuhan berkati. Gitu. Kita berdoa lagi untuk Rahel. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk Rahel yang akan berangkat ke Meksiko. Kami pertaruhkan dalam kasih Tuhan. Tuhan memberi hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, khususnya kendaraan atau pesawat yang akan menuju ke Meksiko dalam pelindungan Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan di Meksiko, semuanya dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa, kiranya berkat-Mu menyertai Rahel, sehingga apa yang dilakukan di sana menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang kita bebas dan teman PUK semua yang terhormat, terima kasih.